apanya? Nanti saya berputar. Nah, itu baru muncul. Maksudnya kalau di HP nggak ada button-nya untuk nge-record? Nggak ada. Nggak ada Oke. button-nya kalau di HP. Sebenarnya Zoom itu kalau kita pertama kali pakai kalau nggak salah dikasih itu sih unlimited. Oh gitu ya Mas? Jadi tetap 40 kan. Nanti kita dikasih notifikasi your time is up, but because this is your first try, you will apa kayak dikasih kesempatan gitu, you can bisa melanjutkan. Tapi habis itu 40 langsung di-cut. Itu kalau kita jadi host gitu, Mas, 40 itu. Iya. Oh. Coba dah. Kalau misal, Coba gimana, Mang? Maksudnya kita buktikan dari Mawang tadi kayak pertama kali pakai itu beneran apa namanya 40 kan dikasih notifikasi terus tapi tetap bisa lanjut untuk pertama toh. Habis itu next kalau kita misalkan mau bikin lagi meeting lagi yang kedua kalau kita pakai yang bukan sing berbayar itu langsung 40 menit di-cut. Oh, itu recordnya kan? Recordnya ya Mas itu? Bukan ya, Zoom-nya. Apa namanya? Oh, kalau Zoom. Oh iya, kalau Zoom. Tapi aku tadi hari ini loh Mas Yoga ikut seminar. Terus dia itu pakai Zoom. Memang connecting doang. Jadi habis 40 menit terus blank hitam connecting, nanti balik lagi. Terus nanti sekitar aku lupa 40 menit apa setengah jam gitu lagi connecting, masuk lagi gitu. Nah, aku tuh mikir maksudnya kalau aku bikin Zoom, aku sebagai hostnya dengan akun gratisan, itukah ketika 40 menit mau habis itu apakah recordingnya akan berhenti atau gimana? Kan kalau kayak kita meet ini kan terus jalan gitu loh, walaupun akunya nggak ada. Tapi kalau aku nggak ada, yang orang luar WISI nggak bisa masuk gitu doang kan. Nah, setauku Mbak, Zoom itu aku juga belum pernah sih nyoba yang trial ya. Maksudnya yang free. Yang itu free. Kalau kata teman-temanku sih 40 menit langsung di-cut ya. Iya, apalagi kalau adminnya nggak pakai premium, Mbak. Benar. Resiko juga ya. Benar. Iya. Mbak Yoga premium, kitanya nggak premium, mungkin kayak Mbak Yunita tadi. Terus nyambung lagi. Apalagi kalau adminnya nggak pakai premium, Mbak. Yang penting hostnya itu atau adminnya yang harus premium. Kalau adminnya nggak premium ya tadi ya 40 menit itu maksimum terus out pasti. Iya. Apalagi sekarang premium susah nyari pertalat adanya. Aduh, aku nggak Pertamax Mas Yoga. Mantap. Contoh yang bagus, non subsidi. Aduh. Tapi saiki akhirnya untungnya gak metu-metu. Berarti pertama berhenti, gak usah jalan-jalan dulu. Tadi itu ada yang nawarin ini sih Mbak apa? Sewa Zoom gitu loh premium. Per jamnya 50.000, Pak. Mendingan daftar sing setahun niku cuman bayar berapa ratus ribu. Iya, Mas yo. Iya. Apa patungan? Ganti. Tiap kali yang jadi host orang itu aja itu akun bersama. Iya. Nah, Zoom iku siapa namanya? Nek buka video ini burine sak diganti-ganti background-nya. Iya, setuju. Zoom itu bagus aplikasinya. Iya. Mas Yoga praktek langsung. Sorry ya, rambutku berantakan. Jare kenyoncoku wis koyo vokalise 420 ya. Nah, aku guling-guling nih di atas. Iya Mas Yoga. Mana nih? Bojo sampean gak sih motong ta iku? Biasanya
Jarine ngene iki masa-masa untuk jadi apa? Barbarian. Apa? Barber, Apa Mbak? barber. Itu loh yang motong rambut itu apa sih? Barberian. Barber. Apa ya? Barbaris. Alam, Bu. Bukan barista yang jelas. Tapi cek barbarian kok ini barbar ceritanya. Lah kok Jadi tumben Mas Yoga ini gak jadi ruang tamu anak ini? ambek istriku selan HP ya lagi mau. Gimana Mbak Ilmi? Oh iya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, aja ya Mbak Mas. Monggo. Yes, kita ngobrol dulu ya gak apa-apa Mbak bahas itu. Gak Iya ada ya, salahnya. nunggu yang lain. Iya. Kok arek enak nyusul Mas Fatur ya sik nyusul jarine kan. Iya. Wes, ini mau memperlihatkan. Jadi gini Mbak, apa Mbak Yun sama Mas Yoga kira-kira sudah apa ya? Sudah tahu tentang penerbit mayor sama penerbit indie kan? Ya Aku yang di grup itu tadi. Kayak apa Mas Yoga maksudnya? Nah, kalau penerbit ini sambil aku tampilin aja kali ya. Oh, salah. Bentar ya Mas, tak tampilin dulu ya. Oke, Ya, monggo. lebih enak. Nah, misalkan lemot anu ta? Videonya dimatikan ta? Enggak lemot kok Mas. Natal. Cuma bertiga kali, makanya sepi, nggak lemot. Gak ngefek ya. Ini yang kemarin kan, Mbak. Jadi dulu itu, ini yang mayor dulu ya. Kalau penerbit mayor itu kan kayak semacam Gramedia, terus Bentang Pustaka gitu kan. Nah, dulu itu kayak sempet coba apply gitu. Dan itu kayaknya lama kalau nggak ada kenalan orang dalam gitu. Meskipun tulisan kita bagus ya. Gitu. Jadi kayaknya bisnis-bisnis kayak gitu tuh masih ada di praktek penerbitan kayak gitu loh. Mbak. Jadi Gak 2 minggu. kalau mau pakai mayor itu nunggunya harus lama. Tuh. Terus ngelihat juga dari track record orangnya. Jadi kayak kita nulis di koran gitu loh. Mbak gitu. Nah, kalau indie itu macamnya juga banyak sebenarnya kalau indie. Indie itu yang nyediain jasa indie itu ada yang kita bayar nih, bayar buat daftar ISBN, terus cover layout dan lain-lain kayak gitu. Nah, bayarnya itu katakanlah 350.000, itu sekali bayar ya untuk penerbitan. Nah, 350.000 itu dia hanya dapat 2 sampai 3 buku. Kalau kita mau cetak yang lain ya bayar lagi gitu. Cetak bayar lagi tuh bayarnya per buku ya kayak gitu. Tapi biasanya kayak gini tuh yang bayar 350.000 ini dia nyediain jasa promosi gitu. Jadi dia juga ikut memarketingi buku kita kayak gitu. Jadi nggak hanya kita sendiri yang marketing. Tuh, itu kalau berbayar yang 350.000 tapi cuma dapat 2 sampai 3 buku. Terus tapi sekarang itu lagi ngehits penerbit-penerbit yang nggak kayak gitu. Jadi nggak usah pakai ya kita bayarnya sesuai dengan permintaan cetak kita gitu. Tapi ya gitu, namanya tuh kayak beli putus gitu. Kita beli, kita pesen berapa eksemplar, dia cetakin, habis itu dia nggak mau ikut promosi gitu. Jadi kita sendiri, jadi kita yang jualan kayak gitu. Itu tuh sekarang yang lagi hits kayak gitu. Gitu. Nah, berarti ini kayak nanti ya, kita kalau mau jualan ya. Berarti kalau kita jualannya gitu Mbak, berarti misalkan
kalau kita mau jualan sendiri, berarti misalkan dari mereka per buku, let's say 20.000 gitu kan. Heeh. Berarti kita harus jualnya kalau mau untung di atas itu ya. Heeh. Iya, harus kita Cuman memang iya gimana, Mas? mau Mbak gimana? Enggak, cuma Jadi memang jadi katakanlah kita dapat harga 20.000, nanti terserah kita mau jual berapa, terserah kita. Mau ambil untung berapa, terserah kita. Gitu. ya benar. I see. Itu sih, Mas. Nah, cumanya kalau penerbit indie kita cuma pinter-pinternya nyari yang apa? Kira-kira mana yang lebih murah kayak gitu aja sih. Gitu. Nah, tapi yang kemarin yang aku pernah bilang gratis itu loh, Mas, Mbak. Itu. Jadi itu yang nawar itu anak LPDP. Dan kayaknya itu penerbit Oh. entah penerbitnya itu entah mayor entah India. Tapi kalau dilihat-lihat dia kayaknya indie menuju mayor gitu. Jadi kayak memang belum benar-benar yang terkenal kayak semacam Bentang Pustaka kayak gitu. Tapi jadi dia semacam indie tapi dia yang mempromosikan buku kita gitu. Makanya gratis kan. Jadi dia akan cetak sesuai dengan permintaannya pembeli kayak gitu. Mbak Ilmi, coba lihat Iya, WA. Aku tadi barusan kirim dari temanku. Jadi temanku tuh di kemarin itu juga ternyata dia nulis buku, terus ngeposting gitu di di grup kita di WA itu. Sebenarnya nggak apa-apa Mbak, di presenting aja WA-nya oh Mbak gitu. tadi. Sambil Benar-benar. buka WA pesan aku. Itu contoh kayaknya penerbit indie juga deh tipenya. Itu kan Mbak Ilmi ada 2 itu tadi, tapi aku juga ngerti ini murah apa enggak, tapi kayaknya mungkin termasuk jasa desain kali itu. Soalnya setahu aku ini Nah, cowok kan, Mas. ini tadi juga Mbak Yun WA aku Hmm, ya? Atau di sini? Oh, di WA ya. di grupnya itu loh. Nah, itu dia teman aku nulis gitu di Guepedia itu. Ini kelihatan berarti ya, Mbak? Kelihatan nggak sih? Iya, kelihatan bersama kok ini. Oke. Dia di Tokopedia sama Bukalapak kayak Mbak Ilmi bilang tadi, jadi kan Heeh. bantu jualin juga gitu kan. Oh, ini berarti dia punya penerbitan sendiri gitu, ta, Mbak? Temanku ini kayaknya nulis, terus Oh, ya nulis tadi ya. mungkin kan kalau Mbak tadi kan istilahnya kalau yang penerbit indie kan bantu buat promosi-promosi juga gitu. Bantu Oh, jualin gitu kali. Kayaknya sih aku mikir ya ini sama kayak yang temanku ini. oh gitu. Tuh kan dia ngasih tahu Kak, selamat bukunya telah terbit. Ini di sini gitu. Gratis mudah, cepat, anti Mana ribet sih, Mas? ini. Mana, Mas? Di Di webnya, Mbak buka Grupedianya. aja. Oh, buka webnya. Oh, berarti Guepedianya ini tuh G.com. penerbitnya ya? Iya, dia penerbitnya Mbak. Ah, Oh, gitu. Asik ya. Jadi sebenarnya ini Itu tadi canggih juga ya sekarang buka. ditawarin Iin kan, Mbak. Dulu Iin juga nulis kayak gitu yang di kampus tuh. Itu juga sama. Jadi dia nawarin cetak gitu kan, jasa cetak. Tapi eh desain covernya sama layout itu kita sendiri. Dia yang nyetakin. Nah, kalau dihitung-hitung itu kayaknya sama Sintesa, malah lebih murah daripada lebih murah Sintesa daripada itu. Namanya Alkolam. Ini ya. hmm. Ini yang Wikipedia tadi ya.
Iya, ini ya Mas ya. Iya, ya ini Guepedia itu anti ribet ya, bener cari Mas Yoga, anti ribet. Gratis, mudah, cepat, anti ribet. Guepedia. Oh, gratisnya sampai 31 Maret 2020. Ini udah Juni. Iya. Oh, berarti temanku udah dari kemarin berarti ya nulis. Berarti Guepedia ini sama kayak yang kemarin yang aku share di grup itu Mbak, yang punyanya anak LPDP itu. Oke. Jadi sebenarnya dia kan? juga nggak mayor deh. Belum Iya, sampai nggak mayor mayor. sebenarnya dia. Belum kayaknya. Spasi 1,5 10 PT. Oh berarti ini, iya gimana Mas? Kalau yang misalkan penerbit-penerbit yang punya kampus-kampus gitu itu gimana? Itu termasuk mayor apa India? Kalau kampus itu bisa mayor sih Mas. Misalkan ITS Press, kan kalau aku tahu kan gitu, itu mayor Mas. Oh, mayor Zan. Soalnya dia kan ada pemasarannya sendiri kan. Oke. Coba tanyain dah ke ITS berapa biayanya dan lain-lain. Kayaknya kalau ITS itu bukan masalah biayanya deh Mas, tapi diterima atau enggak. ITS Express, UNER Express kayak gitu-gitu kan. Itu tuh biasanya dia nerbitin punyanya dosen-dosen Mbak, dan bahkan ya dosen itu pun belum tentu diterima juga sama mereka. Wow. Mungkin buku-buku diktat ya yang akan berpeluang besar ya. BTW UI sih nggak ada Mbak, nggak ada penerbitan. Belum, jurnal aja kita join ya Mas Yoga ya, nggak sendiri belum. Ini Umul bisa dinyalain nih, mic-nya bisa gabung. Mbak Umul, mari kita berceloteh, bercengkrama. Tapi nek uang umum gitu saya kenal ya kayak Mizan gitu ya, buku-buku umum. Nah, kalau Mizan tuh mayor, Mas. Berat kita ya, tapi harus dicoba sekali nanti kita apply ke sana. Publisher buku Surabaya. Tapi mungkin kalau semisal kita dapat testimoni yang orang-orang itu mungkin bisa ya, peluangnya besar mungkin bisa diterima di mayor. Tapi kayaknya kalau antologinya kurang banyak halamannya kayak Bunga Rampai gitu loh. Iya, Bunga Rampai ya, gabungan. Kita pakai nama LPDP boleh nggak sih? Apa Mata Garuda nggak boleh ya? Nggak bisa kayaknya Mas. Itu kan nanti pertanggungjawabannya ke mereka. Harus izin dulu. Boleh tapi harus izin dulu. Iya. Kayak dulu kan sempat sampai Gramedia itu kan mereka pakai nama LPDP itu yang misalkan berapa itu? Kisah inspiratif apa 50 Iya. Yang kayak jamu. Buku jamu. Sing sempet rame kan. Iya. Iya kemarin yang siapa sih? Aku tahunya itu. Iya gimana Mas? Tapi nggak, aku tahunya Surabaya itu Bumi Aksara. Perpustakaan UISI pernah kerjasama sama Bumi Aksara. Itu kayaknya mayor mungkin ya itu ya Bumi Aksara. Iya, kayaknya Bumi Aksara itu mayor kayaknya. Aku kenal sih sama orang Bumi Aksara. Misalkan dan UISI juga sering beli di sana, beli bukunya di itu. Boleh Mas itu kalau kita coba mungkin ya. Iya.
Nah, apalagi tulisan kita ada dosennya UISI nih, 2 dosen UISI. Iya benar juga. Aduh, Mbak itu bisa mendongkrak loh, Mbak. Sajane Mbak Prof Yuni gak tak tulis dosen UISI. Lagi. dan Mbak Yuni ku nanti Harusnya dijak Mbak Yuni. ya. Mbak Yunita. Salam. Sajane Mbak Yuni Kurniati dijak sebagai kabak perpus kok iso nodong. Atau kita langsung ini aja ya, Mas. Ini yang lain belum masuk. Jadi kita putuskan opsi-opsinya gitu. Opsi pertama kita mau pakai apa? Opsi kedua apa? Ketiga apa gitu ya? Atau gimana? Oke, boleh. Nek kalau Gimana? sendiri yang berpengalaman kira-kira gimana Mbak sarannya? Langsung nembak yang mayor atau kita coba yang main aman di indie? Nah, kayak yang tadi atau mungkin gini Mas. Kalau yang kayak tadi Mas Yoga kan ada channel ke Bumi Aksara, mungkin bisa ditanyain kira-kira kalau semisal kita apply ke sana, kira-kira nunggunya itu berapa lama? Kalau semisal berapa bulan, kayak gitu mungkin kita nggak dulu kali ya. Kalau sampai segitu ya. Atau teman-teman masa mau nunggu segitu lamanya? Dan pokoknya yang perlu ditanyakan adalah waktu tunggu, kemudian apa lagi Mbak? Biaya gitu tuh. Iya, waktu tunggu. Kalau biaya kayaknya gratis pasti Mas, kalau biaya. Oke. Ini aja, persyaratan aja Mas, persyaratan sama waktu tunggu. Oke, sip. Nanti besok tak tanyain Mbak. Ada 2 sih Mbak, yang UISI misalnya itu ada 2, yakni Bumi Aksara sama Andi Offset ya. Andi apa ya? Andi Publisher. Iya, Andi Publisher itu. Andi. Berarti Mas yang buku-bukunya UISI itu apakah kemudian UISI itu yang dia juga memarketing sendiri atau mereka yang memarketingi? Enggak, itu sebenarnya mereka jualan ke UISI sih. Misal UISI mau pesan buku ya, buku dari luar negeri apa buku apa, itu kan UISI minta tolongnya ke dia kayak vendor gitu ini ya. UISI mereka nanti yang carikan. Kalau mereka sudah punya juga katalog sendiri, ini katalognya kita beli. Oh gitu. Tapi dia ada produk terbitannya dia sendiri Mas? Ada. Hanya beberapa buku juga yang kita beli ke mereka juga. Oke. Misalkan ya ada buku diktat, misalkan teori klasifikasi atau apa misalnya kan. Kita tahunya yang Gramedia misalkan, terus mereka mesti nawari, Pak kita juga punya Pak, tapi kan memang banyak orang kan lebih murah, kita cek dulu isinya, terus kita konfirmasikan ke dosen di prodi yang minta tadi, ini bukunya iki apa opsine, kamu sembarang ya wes kita beli akhirnya. Oke. Berarti kemungkinan bisa sih Mas, tapi ya itu ya. Bumi Aksara berarti ya kita ambil opsi pertama Bumi Aksara. Tapi ditanyain Mas Yoga dulu kali ya. Dulu nanti besok tak update. Iya. Sama Andi apa ya? Saya lupa ya. Pokoknya 2 kok. Wis itu mesti 2 itu. Oke, 2. Terus atau iki bapakku kerja di itu juga penerbit buku tapi buku SD. Namanya Mas Media Buana Pustaka. Cari dulu ya webnya ya. Buat apa? Gambaran. Iya, boleh Mas. Itu mungkin opsi pertama kita tanya yang mayor, penerbit mayor yang kira-kira bisa kita akses ya. Terus opsi kedua mungkin, ini opsi kedua mau pakai apa? Jadi pakai kemarin nggak yang apa penerbitan gratis itu? Yang boleh, punyanya PDP? Boleh, jangan. Mungkin kalau kita kan kenal
sama dia yang sama-sama LPDP-nya akan bisa ini saling membantu ya Mas ya. Jadi yang punyanya anak LPDP itu kita nanti penerbitannya itu gratis, tapi tetap nunggu 1 minggu dari dia keputusannya apakah diterima atau ditolak. Terus kita gratis. Nanti kayaknya marketingnya kita juga, maksudnya kita kan juga butuh berkepentingan untuk mendongkrak penjualan gitu kan maksudnya. Gitu. Dua-duanya sama-sama jalan kayak gitu. Nah sebenarnya kelebihannya penerbit yang Mas dari LPDP sama penerbit indie itu sebenarnya hampir sama, cuma bedanya kita kan nggak mengeluarkan uang di depan gitu loh Mas. Kalau yang opsi kedua ini, kalau indie mau nggak mau kita mengeluarkan uang dulu buat DP, atau kemudian kita harus buka open pre-order dulu untuk dapat uang buat bayar penerbit kayak gitu. Itu sih pertimbangannya. Sip. Gitu. Berarti gimana? Mbak Yun kayaknya lagi sibuk ya? Iya. Gimana Mbak Yun? Tadi di rumahku banyak dengar suara motor, takut ganggu. Kalau aku sih ya setuju kok itu. Jadi maksudnya kita jangan langsung ya wis lah langsung bayar atau gimana. Tapi ya tadi coba kita cari yang sekiranya Ya, Mbak, halo? Itu sih. Nggak ada suaranya nih Mbak Yun? Oh, nggak ada suaranya tah? Barusan ini baru ada. Aku setuju yang kayak tadi. Ya walaupun nggak ke Gramet, cari yang coba yang terbaik dulu. Terus yang tadi kalau milih indie-indie yang lainnya, kalau ada yang LPDP sih mending LPDP saja dulu teman sendiri. Toh kayaknya nggak jauh beda. Iya, dan itu gratis Mas Ian, Mbak. Paling tidak ketika itu indie dan gratis, kita nggak perlu mengeluarkan uang di depan. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi maksudnya kan nggak repot kita gitu loh. Benar. Gitu ya. Berarti opsi ketiganya kita pakai indie. Cuma indie yang mana? Nah ini kita butuh survei. Tapi berapa tadi saya sudah survei sih Mbak. Gimana? Ini yang harganya ya. Kalau saya Mas, bentar Mbak. Yang tadi itu, bentar. Jadi sebenarnya yang tadi itu saya sudah survei. Tambahan lagi itu dari Alkolam. Ini yang pertama dulu ya Mbak ya. Yang Leutica Prio ini sebenarnya Leutica Prio kalau kita hitung-hitung ya. Contohnya nih yang di kolom pertama kalau kita pakai paket katakanlah New Pro Launching deh. Yang nomor 2 deh. New Pro Launching. Itu 1 juta dapat 10 buku. Jadi 10 juta, 1 juta itu dapat 10 buku. Berarti hitungannya per buku itu 100.000. Tapi ini pertama aja, nanti kalau mau cetak lagi dengan harga yang lain. Jadi 1 juta ini anggaplah kita adalah membayar buat ISBN, cover, layout, dan lain-lain. Tuh. Jadi itu semua jadi dapat
cover, layout, sama ISBN, sama dapat 10 buku. Itu harganya 1 juta. Nah, kalau kita hitung 10 buku 1 juta kan jatuhnya 100.000 per buku. Tapi nanti kalau ada orang yang mau beli lagi dengan harga yang berbeda, nanti tergantung jumlah halaman juga. Nah, itu ini di bawahnya itu kan ini kan editing, desain cover dan layout itu fasilitasnya. 1 kali proofing desain cover. Itu maksudnya nanti kita didesainkan cover terus ditunjukkan ke kita cocok enggak kayak gitu. Tuh, terus kertas yang dipakai itu laminating doff isi HVS 70 gram. Lah, dia ini karena harganya 1 juta, jadi dia nyediain juga promo kayak yang tadi itu loh, kue apa tadi Mbak? Kuepedia ya? Kuepedia. Jadi kayak sistemnya kayak gitu. Nanti kita juga dapat royalti. Jadi ini tuh indie tapi semi mayor. Karena kan kita dapat royalti nanti tiap pembelian. Ada orang yang beli buku kita dapat royalti. Mbak Itu kalau Ilmi, DiCaprio. gimana Gimana? sih, Mbak? Iya, gimana Mas? Royalti itu gimana sih? Aku masih bingung gitu. Royalti itu nanti kita akan ada perjanjian berapa persen. Jadi kita katakanlah royaltinya 20%. Harga penjualan 100.000 berarti 20.000 nanti buat kita. Setiap ada yang beli buku 1, 20.000 buat kita. Kayak gitu, Mas. Tapi itu kan berarti asumsinya nyetaknya gratis kan ya berarti ya? Mereka yang cetakin kan berarti? Untuk selanjutnya ini kayaknya mereka yang cetakin. Tapi kita harus bayar harus 1 juta ini tadi dulu tetap di depan. Gitu, Mas. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini sintesa. Lah, sintesa ini hampir sama dengan beberapa penerbit buku yang lain. Ada Alkolam, itu sistemnya kayak sintesa. Lah, kalau sintesa, ini tuh sistemnya beli putus. Jadi semakin kita cetak di sana lebih banyak, itu harganya semakin murah. Kalau ini contohnya kan gini kan, 1,2 juta dapat 30 buku. Berarti per buku kita dapatnya berapa ini? 40.000 per buku. Kalau kita mau cetak 50 lebih murah lagi. Dapatnya 35.000 ya kalau 1,75 juta ini. Gitu. Tapi dia nggak ngasih promosi, nggak. Intinya setelah kita beli cetak 50 katakanlah, dia udah nggak ada urusan lagi sama kita. Kita yang punya kewajiban ngejual sendiri gitu. Itu. Tapi semua editing, cover, layout itu dari mereka. Gitu. Itu sintesa. Nah, tadi aku coba membandingin di Alkolam yang dari Iin, kontak dari Iin. Alkolam itu kemarin temenku itu Mbak 211 halaman, dia dapatnya 55.000 kalau nggak salah. Per bukunya ya, itu dia belum ambil untung buat dijual lagi. Kayak gitu. Dan kayaknya juga sama, nanti semakin kita banyak cetak kayaknya dapat diskon kayak gitu loh. Gitu. Nah, kalau yang nulis buku ini dia kayak Leo DiCaprio tapi malah kayaknya lebih dia malah nggak ngasih promosi. Kita bayar 300.000 buat ISBN-nya, tapi no editing, nggak pakai desain sama layout juga. Jadi dia kayak ngejual ISBN, nomor ISBN doang. Kalau yang nulis buku ini. Gitu. Mbak, yang nulis buku ini, ya. Itu kan mereka juga ada, kita kan menentukan jual sendiri tuh. Ada apa? Kan yang nulis buku.com ini kan ada pembagian keuntungan. Ada apa Mas? Nggak denger ya? Kok dari sini nggak denger ya? Pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan. Bawah itu loh, Mbak. Oh iya, pembagian
keuntungan, kita yang menentukan harga jual sendiri. Kan mereka nggak jualin, nggak promoin, tapi kok ada pembagian. Lah ini kemarin tuh saya dari temen kan Mas, dikasih tahu temen di nulisbuku.com. Nah itu belum aku tanyain lagi sih. Kok bisa kok ada ketentuan kita yang menentukan harga jual sendiri. Padahal kita nggak ada promo kan. Ya. Tapi di websitenya nulisbuku.com setiap buku yang mereka terbitkan itu ada katalognya Mas. Maksudnya mungkin sifatnya pasif gitu loh promosinya. Oh, I see. Ya. Gitu. Oke. Siap. Tapi jadi kurang lebih macamnya penerbit indie kayak gitu sih. Nanti mungkin untuk harga bisa kita cari yang lain kayak macamnya Sintesa, tapi kita cari yang lain lebih murah. Kalaupun nggak dapat yang lebih murah ya mau nggak mau pakai ini sih Sintesa ini gitu. Yang buku-bukunya Mbak Ilmi yang dulu sebelumnya nulis itu pakai apa Mbak? Dulu nulis pakai Saga Mbak. Dulu Saga sama ada yang Sintesa. Tapi kalau Saga itu kita harus apply dulu juga. Dia yang nerbitin. Jadi dia hampir kayak mayor gitu Mbak. Tapi cuma maksudnya masih berkembang gitu, nggak kayak Gramedia. Terus sama Sintesa. Karena dulu sempat kayak sama teman-teman itu ngebandingin sama beberapa percetakan yang lain, dapatnya itu paling murah Sintesa gitu. Terus kualitas bukunya juga bagus, warnanya kuning kayak novel gitu loh Mbak. Nanti aku fotoin. Kertasnya bagus. Gitu. Kalau yang kayak mayor tuh emang enaknya kan kita ya udah selesai kan kita nulis udah gitu kan. Walaupun aku sebenarnya tapi ya gak paham sih. Enakan tuh kita yang ngurus sendiri penjualannya biar lebih untung apa. Tapi aku gak ndelek untung saja nih gak ngerti atau gimana. Royalti itu kan. Soalnya kan kalau yang kayak nulisbuku.com itu kan kita kan nentuin harga sendiri kan artinya kita bisa ngambil untung yang lebih dari yang kita mau gitu kan. Tapi kalau yang kayak mayor itu kan kayak royalti hanya 11,5% dari penjualan. Artinya kan kita manut dia ngejualnya harga berapa. Pokoknya kita ya tadi kata orang kan ada yang bilang wis nulis susah-susah. Lene ya tadi kalau dari itu sih. Tapi kalau mayor Mbak, kalau mayor kita sih apa ya, kalau bahasa kasarnya kita tinggal leha-leha nggak mikir marketing gitu. Itu sih dan worth it juga itu aja sih bedanya. Yang lain sama. Soalnya aku mikir kalau kita cuma nulis terus jadi buku cetak ada ISBN terus kan akhirnya nggak enak gitu loh, maksudnya nggak, ya mungkin kita bisa promosi sendiri. Tapi kan kita kalau promosi terus, ayo pesan di aku, kan kayaknya gimana bareng aku, kan mendingan di sini loh pakai ini, tidak kita kan beda nggak sih? Iya, benar-benar. Tapi ini yang aku lihat ya, yang di Guepedia tadi itu, kalau tapi nggak tahu ya harganya Guepedia. Yang di Guepedia ini tadi tuh dia kalau kan sama ya sistemnya, itu bagi hasilnya 15%. Kalau di Guepedia, tapi aku nggak tahu harganya berapa. Mbak, tapi yang di Guepedia tadi kira-kira pertama kali kita bayar berapa itu? Dan apakah dia juga promosiin juga berarti? Iya, dia promosiin dia. Kalau semisal Guepedia itu katakanlah kita bayar 300.000 gitu ya, dapat berapa buku, terus sisanya itu dia yang ngejualin, maksudnya yang promosi ini. Kita juga promosi juga sih, kayaknya lebih enak kayak gitu mungkin ya Mbak ya, kayak Leo DiCaprio berarti jatuhnya ya. Iya jatuhnya kan sama kayak Leo DiCaprio ini. Leo DiCaprio juga dipromoin di websitenya kan,
Cuma nanti kita perbandingannya di harganya aja sih. Itu kan, Mbak. Iya, benar Sama harga. royaltinya. Iya, atau mungkin gimana? Ini opsi ketiga kita pakai itu tah, Leutika Prio atau Buepedia kayak gitu. Opsi ketiga. Baru keempatnya Sintesa. Macam Sintesa maksudnya, nggak harus Sintesa. Yang tadi kita pertama apa Mbak opsinya Mbak? Opsi pertama itu nanti kan mau ditanyain sama Mas Yoga yang di Bumi Aksara sama Andi apa itu Mbak. Itu sebenarnya mayor kan. Kira-kira kalau semisal waktu tunggunya nggak lama dan persyaratannya nggak terlalu susah, mungkin bisa kita coba dulu gitu. Terus yang kedua tadi pakai punyanya anak LPDP. Nah, yang punyanya anak LPDP itu gratis. Sebenarnya yang punya anak LPDP itu kayak Leutika Prio sama Buepedia gitu. Cuma dia gratis. Kalau Leutika Prio sama Buepedia kan bayar dulu buat intinya bayar buat ISBN gitulah. Kasarnya gitu. Nah, kalau yang dari LPDP ini, dari maksudnya teman LPDP ini dia kita nggak bayar sama sekali. Nah, baru yang mungkin opsi ketiga ini kita pakai apa? Iya, kalau misalnya mau pakai yang Buepedia ini harus tanya dulu dia ini harganya berapa ya? Iya, buat perbandingan gitu ya, Mbak ya. Iya. Iya. Aduh, welcome. Itu sih, Mbak. Halo, Assalamualaikum. Maaf baru gabung. Waalaikumsalam, Mas Adli. Selamat datang. Iya, sorry ya baru join. Iya, Mas. Bincang bercengkrama. Apa aku tanya temanku ya? Kemarin dia nulis itu udah bayar berapa ya yang di Buepedia itu ya? Iya, boleh, Mbak. Boleh nanti mungkin kalau bisa ditanyain ke situ dulu. Buat perbandingan kita aja gitu kali ya. Kalau dia lebih murah Iya, bisa iya. jadi opsi. Ini yang baru bergabung Mas Adli ya. Umul keluar ya tadi. Gantian Iya, ya. kayaknya keluar tadi. Nah, ya. BTW udah sampai mana nih? Ini saya ulang lagi atau gimana ini Mas Adli? Enggak, langsung aja poinnya. Gak usah diulang. Oke. Ya, jadi tadi kita bahas baru bertiga Mas Adli. Cuma sama Mas Yoga sama Mbak Yun. Tadi ada Umul tapi kayaknya keluar lagi. Jadi kita opsinya pertama itu kita bisa kalau semisal ada penerbit mayor yang kira-kira persyaratannya itu mudah dan waktu tunggu buat pengumumannya cepat. Mungkin kita bisa mengusahakan pakai mayor dulu gitu. Nah, terus itu opsi pertama. Nah, tadi itu Mas Yoga itu Mas Yoga itu punya link. Mas Yoga kan UISI sama Mbak Yun itu ada langganan ke Bumi Aksara sama Andi apa tadi itu. Itu kayaknya penerbit mayor gitu. Nanti ditanyain dulu sama Mas Yoga, kira-kira persyaratan dan waktu tunggunya berapa lama. Kalau semisal memungkinkan buat kita apply, boleh kita coba apply. Itu opsi pertama, Mas. Terus alternatif kedua, itu kita pakai penerbit yang punyanya LPDP. Jadi kemarin ada LPDP yang menawarkan buat penerbitan buku. Nah, penerbitan bukunya LPDP ini sebenarnya indie tapi gratis. Oke. Gratis, jadi nanti promosinya dari dia. Kita membantu promosi juga lebih bagus lagi kan. Jadi lebih banyak terjualnya kayak gitu.
Tapi kita nunggu waktu 1 minggu buat dapat keputusan apakah diterima atau enggak kalau yang anak LPDP ini. Oh ya, yang LPDP ini itu minimal halamannya 80 halaman A4. Lah, kemarin kayaknya buku kita itu belum sampai 80 halaman. Terus kemarin saya nyoba tanya ke teman-teman yang nggak jadi gabung, maksudnya belum nulis. Kita Unimutia itu kan kemarin gabung tapi belum jadi ikut. Nah, saya tawarin lagi, kira-kira mau nggak kalau Mas ikut gabung, jadi buat nambah halaman kita juga gitu. Terus yang Daya juga sudah mengirimkan, jadi ada tulisan lagi dari saya. Tuh, itu kalau yang penerbit dari anak LPDP tadi, yang gratis tadi. Lah, opsi ketiga, bukan opsi ya, alternatif ketiga ya. Alternatif ketiga itu kita pakai penerbit indie tapi berbayar. Jadi contohnya kayak kalau di gambar ini kayak Leutika Prio gitu. Ada pilihan lain tadi dari Mbak Yun itu pakai Guepedia. Jadi sistemnya kita bayar. Contohnya kalau Leutika Prio ini kita bayar 1 juta, dapatnya 10 buku, dapat fasilitas ISBN, cover, layout kayak gitu. Nah, yang Guepedia tadi belum ditanyain, kira-kira bayarnya berapa. Tapi dia dapat ngasih fasilitas buat promo. Marketingnya dia. Jadi dia kebantu di marketing gitu. Dan nanti dapat royaltinya itu 11,5% lah. Nanti nggak tahu yang di Guepedia dapatnya berapa persen, 15% ya Mbak Yun. Itu kalau Leutika Prio sama Guepedia. Jadi kita bayar tapi tetap bayar dulu 1 juta dapat 10 buku, kita iuran dapat 10 buku. Atau katakanlah 1 orang buat beli 1 buku gitu ya. Gitu. Tapi sisanya nanti mereka yang ngejualin. Jadi ini tuh sistemnya separuh mayor, separuh indie. Kenapa separuh mayor? Karena dia yang ngejualin buku kita gitu. Indie karena kita harus bayar dulu di depan yang 1 juta. Jadi separuh mayor, separuh indie. Kalau yang Leutika Prio sama Guepedia. Lah, alternatif keempat kita pakai beli putus kayak semacam Sintesa, Alkalam. Jadi benar-benar kayak ini yang Sintesa ini yang kita dulu loh Mas Adli yang di PP. Yang punya LPDP dulu ya? Jadi benar-benar kayak kita mau cetak 100 apa 50, jadi mau nggak mungkin harus buka open pre-order buat dapat dana membayar uang cetak itu. Kayak gitu. Nah, untuk DP-nya kan nanti mau nggak mau ya kita harus iuran patungan, entah 50.000, entah 100.000 buat bayar DP-nya. Kayak gitu sih, Mas. Kurang lebih kayak gitu pilihannya. Berapa sih? Ya, gimana Mas Adli? Kalau dulu kita memang urunan berapa? Kalau dulu itu nggak urunan sih sebenarnya, anak 100.000 itu hitungannya buat beli buat bukunya sendiri gitu loh. Gitu. Itu Mas Adli. Minim ya. Kalau saya minim pengalaman, jadi ya kayak Mbak Il juga sih sebenarnya nggak sabar untuk promoin ke teman-teman gitu ya. Cuman ya kalau sejauh ini ya manut aja, memang nggak ada opsi dan buta tentang hal penerbitan ini kayak gitu. Enggak sih Mas, saya juga nggak sabar juga. Ya sabar aja, enggak maksudnya tadi itu di grup ngelihat tulisan kalian bagus-bagus aja gitu guyonannya. Yang lain sih bagus, yang saya enggak. Menarik sih. Gimana ada tanggapan? Maksudnya tadi Mas Adli katanya apa mau ada masukan kira-kira apa gimana? Enggak ada, sejauh ini belum ada sih Mbak. Saya itu manut aja mau yang mayor mau yang indie. Intinya kalau memang teman-teman itu cocok, kemudian ini bukan soal bicara nominal ya. Ya, saya manut-manut aja karena memang saya bilang saya buta tentang hal penerbitan ini. Perbedaannya bagaimana, kemudian
istilahnya. Kalau soal kualitas juga kayaknya itu bisa cover. Suaranya kok enggak? Sekarang nggak? Oh, Iya, suaranya Mas Adli nggak terlalu jelas dari sini. Yang lain dengar nggak suaranya Mas Adli? Putus-putus, Mbak. Halo? sama ya. Di sini Mas lagi Adli pakai bermasalah. headset mungkin? Enggak, Enggak ya? enggak. Di sini tuh dari seharian memang kacau sinyalnya. Oh, ini udah dengar. Gimana, ada tanggapan nggak? Enggak sih Mbak, kalau saya sih manut aja. Kalau saya ya, mungkin dari siapa di bawah tuh ada. Ini siapa nih dipanggil Luliatul Mutmainah. Iin. Iin ya. Mas Yoga keluar ya Mbak Yun? Iya, izin Iya, anaknya kayaknya menang. Oh, Mbak, ini kata temanku, iya gimana Mbak? bayarnya dia kemarin 350.000. Nanti dikasih waktu 10 hari. Pokoknya tapi harus sesuai dengan yang dia minta, apa 4 dan sebagainya. Nanti dapat notifikasi diterima atau enggak harganya setelah 10 hari. Nah, nanti kalau sudah jadi fix terbit, itu nanti dapat 2 eksemplar yang hard copy. Yang lainnya ya beli kalau memang butuh lebih banyak lagi, beli di Guepedia-nya. Untuk promosi itu juga Guepedia-nya yang mengatur. Terus tadi bagi hasilnya 15%. ISBN juga diurusin sama Guepedia. Kalau mau cover dikerjakan boleh, tapi ya kayaknya yang kayak tadi covernya yang itu kayak Mbak tunjukin temen, maksudnya nggak sing heboh-heboh gitu. Tapi kalau kita mau ada cover sendiri apa-apa gitu. Oh gitu. Berarti hitungannya sebenarnya kayak yang ini kan tadi ya. Kalau mungkin kalau yang di tadi apa yang kita tadi kan kayaknya mahal kan 1,2 gitu kan 1 juta 10 buku ya. Kayaknya karena memang ini itu kan memang beli hard copy-nya juga kan. Kalau yang di Guepedia tuh cuma dikasih 350.000 tuh cuma dikasih 2 tok hard copy-nya. Tapi hitungannya 50 halaman. Tapi kalau hitungannya 350 kan dapat 2. Ini maksudnya ini sebenarnya nggak ngomong ISBN juga. Kalau kita hitung kan iya ada 350 dapat 2 125. Nanti berarti sisanya kita kan beli sendiri gitu ya. Terus yang tadi 1 juta dapat 10. Sama aja sih hitungannya nggak sih Mbak? Iya, podo ae. Jadi beda ya. tipis. Beda tipis sebenarnya. Kalaupun kita pakai yang Leutika Prio tadi kan 10. Kita ada orang yang lebih dari 10 ya. Atau katakanlah 10 itu nggak apa-apa lah buat kita sendiri kan. Masing-masing orang kasih buku. Gitu. Kita kan juga dapat buku nanti kan. Kalau yang Guepedia ini juga sama sih 350 dapat 2. Gitu. Cuma mungkin nanti kita coba lihat lebih gencar mana promosinya antara Leutika Prio sama Guepedia. Gitu. Tapi kalau Leutika Prio ini juga udah besar sih, penerbitnya udah besar. Guepedia tadi juga kayaknya udah banyak buku yang diterbit. Ini nggak mau liatin wajahnya biar kita lebih interaktif. Ayo. Aku masih seperti yang dulu Mbak Il. Mbak Yun. Kenapa? Mas Fatur kenapa?
Halo. Lanjut. Nah, Mana Mbak Yun? waduh sinyalnya. Tadi sampai mana ya? Ya tadi. Tadi yang ini Webedia sama Leo DiCaprio. Nah, kalau kayaknya lihat kan tinggian di Leo DiCaprio bukan tadi katanya. Ya, gimana? Mbak? Tadi katanya lebih tinggian bagus terkenalnya di Leo DiCaprio, iya. Oh iya. Ini aku coba iseng-iseng kayak apa Mbak kepo-kepo di kayak web kepo-kepo di orang-orang yang pernah di sana kan kayak di gitu loh. Ternyata Leo DiCaprio juga lumayan lah, tapi kalau Wikipedia tadi aku lihat juga banyak kok. Jadi entah ini agak galau kalau mau pakai Leo DiCaprio atau Wikipedia. Tapi kalau hitung-hitungan Mana ya? Atau nanti juga royalti juga penting juga dipertimbangkan royalti kan lumayan. Untungnya bisa buat kita sumbangin gitu kan atau gimana. Emang kalau royalti mana lebih besar antara Leo DiCaprio sama itu Wikipedia? Kalau Wikipedia tadi 15% ya Mbak Yun? Ya, kalau kata Mbak Yun ya. Iya. Nah, kalau Leo DiCaprio tadi 11,5% kalau nggak salah. Tapi nggak tahu ini apakah berubah lagi juga nggak tahu. Itu. Tapi aku berharapnya yang entah ya Mbak, yang anak LPDP ini gratis dulu lah ya. Nanti kita sama-sama promosi bareng-bareng. Gitu. Mbak Yun nggak ada suaranya. Iya, Mbak Yun nggak ada suaranya. Oh ya, lupa. Maksudnya kalau LPDP kan enak sama-sama satu saudara, maksudnya. Iya. Iya. Tapi dia juga kayaknya relatif baru mulai tahun 2019 kalau nggak salah Mbak Yun. Iya, jatuhnya kita yang harus berani untuk mempromosikannya lebih banyak juga sih. Kalau yang Iya. baru itu. Iya, Harus meskipun depan. dia sudah punya marketing ya, kita tetap harus aktif promosi juga. Kita coba dulu yang LPDP ya, semoga kayaknya mungkin keterima lah ya. Amin. Atau Ya. LPDP nggak ada ya penerbitan buat anak-anak LPDP, karyanya anak LPDP gitu ya. Nggak ada kayak ini aku masih baca-baca lagi nih. Iya. Jadi kurang lebih itu tadi Iin ketinggalan ya. Apa pilihan-pilihan yang ada tadi ya. Buku kita tuh, Mbak, buku kita tuh termasuk buku apa? Buku apa? Non fiksi, buku misteri, buku spiritual. Fiksi. Tapi apakah bisa masuk di Bunga Rempah ya? Tahu? Masuk nggak sih? Atau di aja? Kalau di Wikipedia nih ada namanya fiksi populer. Berarti kita gitu ya, tipenya fiksi populer. Bisa jadi Mbak. Ntar aku mau lihat ini. Kira-kira yang lain ada yang mau disampaikan nggak? Ada Iin ini? Itu Mbak Iin udah chat loh Mbak. Mbak Ilmi. Iya gimana? Antologi kata Mbak Iin. Kata Mbak Iin antologi. Iya antologi. Kalau
Kalau bunga rampai itu dia sebenarnya hampir sama kayak antologi, tapi dia lebih formal, lebih ke karya tulis, term metodologi. Halo? Halo. Halo, lembaga filantropi itu maksudnya apa ya? Ini lagi baca tulisannya Mbak ini. Mbak kalau mau mungkin nah ini. Lembaga filantropi. Lembaga filantropi itu, Lembaga sosial. iya, contohnya apa ya yang pinjam-pinjamin kayak gitu? Contohnya Nggak pernah ada buku satu yang Wahana kayak gitu. Visi. Contohnya Wahana Visi. Kenapa Mbak Yun? Oh ini, ya ini maksudnya Mbak Iin bilang keuangannya didonasikan terus kerjasama dengan lembaga filantropi. Nanti otomatis lembaga filantropi itu jadi agen marketing. Ini Mbak Iin juga nyebutin kayak misalnya dompet duafa gitu misalnya. Oh, oke, boleh. Nah, mungkin Iin bisa, kalau Iin ada channel bisa tuh. Atau bisa kita buat gini Mbak Yun. Kita bisa, kalau dulu itu sempat saya buat di kitabisa.com. Tapi jadi setiap orang yang donasi itu dapat buku itu. Terserah, intinya minimal adalah harga buku. Maksimal terserah dia. Gitu. Itu kalau Tapi yang kita bisa harga jual. Oh, yang kita gimana bisa. Mbak Tapi Yun? maksudnya berarti Gimana? sih Mbak, kalau dia yang Mbak Ilvi tadi, kalau orang nyumbang seharga buku, maka dia dapat buku. Terus kita yang berarti kita yang nyumbang dong. Orangnya kan logikanya orangnya beli buku kita. Iya memang. Kitanya yang nyumbang. Oh, gitu ya. Tapi kan dia bisa bayar lebih dari itu, Mbak. Oh. Gitu. Sebenarnya bukan ini lagi-lagi balik ke akad ya. Ini Iin kayaknya lebih tahu tentang akad. Maksudnya akad kita adalah jualan atau menyebarkan atau Ini siapa yang fintech ya? Tapi kalau ini sih, kalau dulu-dulu aku apa yang buat buku sama teman-teman hasilnya juga disumbangin sih Mbak. Karena kalau mau dibagi pun nggak banyak kan royaltinya, gitu. Kecuali kalau royaltinya banyak ya. Mendingan digawe sing liyane. Iya makanya. Tapi kecuali kalau memang semisal nih mahasiswanya bikin ngopi semua lah itu lumayan royaltinya. Ya, bilanglah Mbak Yun. Tapi tidak boleh menggunakan posisi dan jabatan, tapi untuk keuntungan sendiri. Hanya Mbak bukan apa istilahnya memaksa, tapi persuasi. Oh yes, benar. Oke, gitu ya. Tadi gimana kita pakai opsi yang tadi ya, Mbak Mas? Nanti kesimpulannya aku buat aku buat ringkasannya aku taruh di grup. Oke. Gitu. Mbak Iin ada lagi dulu Mbak? Iya, Mbak Iin nanti bantu untuk connect dengan kawannya. sampai apa? Ya, itu terkait. Nah, mungkin Mbak Ian ada pendapat yang terkait itu tadi penerbitan. Nggak masuk suara Mbak Iin. Tapi beliau ngomong di grup. Coba kita matiin dulu. Matiin dulu mic-nya.
Trial. Tes. Mbak In cuma dengar suara wow. Wow. Iya, kayaknya nggak ngaruh deh. Emang Trial. sinyalnya Iin yang agak susah. Trial. Tak pikir tadi suara Mbak In wow itu awal kok guyonan loh. Wow. Iya, Trial. nggak masuk. Apa yang tadi? Try? Apa, Mbak? Trial. Trial? Mbak Yun salah. Mbak Yun bilang wow. Listening section, part A. You will hear. Part Kacau. 1. Oke Mbak In, aku nggak sengaja ketawa pakai sengaja. Iya. Ini kenapa ini, Iin? Kenapa kok nggak bisa ini? Jaringan kata beliau tadi tuh di sana tuh nggak bagus. Iya. Di grup kan beliau chat. Oh, dia pakai laptop. Kalau pakai laptop emang gitu. Aku tadi pakai laptop juga agak susah, Iin. Oh jaringan oke, aku pakai laptop. HP lagi buat Zoom course lain. Wow, mantap. Oh, Oh, jadi sama multi channel lah ya. sibuk gitu. Channel. Kok aku jadi ngerasa aku ngerjain Mbak In sih ini ceritanya. Sorry Mbak In. Oke ya, Yuk, Oke. Mbak. Lanjut ya. pokoknya nggak sabar menunggu lah ya. Dapat kiriman. Kiriman Yang belum apa? dilakuin apa? Judul bukunya, apanya? Oh ya, yang kedua nih aku mau ngomong. Ini terkait dengan testimoni. Karena testimoni juga itu bisa sangat membantu marketing kita gitu kan. Siapa tahu dengan testimoni yang orangnya yang terkenal itu juga bisa membantu kita tembus di penerbit mayor kayak gitu. Nah, ini tadi Mbak, kemarin beberapa kan ada usulan. Tapi terus usulan dari Mbak Lia kalau bisa yang terkait dengan digital aja gitu kan. Jadi, nah kalau yang terkait dengan digital kira-kira ada rekomendasi nggak? Ini tadi aku sudah dapat Mas Jai dari iGrow. Jadi dulu yang PK 104 itu loh Mas Adli itu kan pernah ngundang Mas Jai yang waktu PK yang muda CEO-nya iGrow itu ya. Iya, jadi beliau sudah mengiyakan maksudnya itu. Terus yang kedua, saya dapat lagi satu dari Pandi. Pandi itu yang di bawahnya Kominfo. Jadi di bawahnya Kominfo itu ada lembaga yang itu loh Mbak, apa ya bentuk yang domain ID. Jadi kayak .co.id lah, yang nyediain domain ID lembaganya itu saya dapat satu, orang PPND-nya mau ngasih testimoni. Kan hubungannya sama digital kan, jadi udah dapat 2. Kalau mungkin dari Mbak dan Mas ada tambahan. Oh iya tadi kemarin Iin juga ngasih rekomendasi dari salah satu CEO startup fintech, tapi lupa namanya. Gitu. Udah 3, berarti udah. Memang butuh berapa Mbak? Iya, kenapa? Sebenarnya nggak butuh berapa-berapa sih, Mas. Kayaknya kayak 3 orang cukup sih. 3 orang itu buat menuhin yang cover belakang kita cukup. Mau ada semisal lebih dari 3 orang juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman kan mungkin punya channel atau link gitu kan. Gitu. Gitu. Itu Mbak Iin pada masuk ada pesan Mbak. Iya, Kata iya. Mbak Iin. Ya itu nanti untuk marketingnya ini yang disampaikan sama Iin sih. Itu kan endorsement gitu kan? Iya. Oh iya, yang kata Iin, yang buat tambahan testimoni itu dari Etisport Fintech. Oh. Gitu.
Lah, yang tadi Mas Jai itu kan iGrow itu cocok sama tulisannya Mbak Yun sama eh sama Ida. Gitu. Yang fintech ini Iin, Mas Adli juga bisa masuk kan. Kalau Mas Adli kan umum, jadi semua bisa masuk. Kayak gitu. Nah, mungkin butuh orang kalau ada kenalan dari government, pemerintah. Itu kan Mas Yoga kan bukunya tentang pelayanan publik itu ya. Itu juga bagus kalau ada, misal ada link. Tuh. Bu Risma. Iya, tapi ya siapa ini? Lewat siapa ini? Ada yang tapi nggak berani janji. Ya kan kalian orang dekat Bu Risma tuh, Mbak. Gresik karo Surabaya kan dekat. Cuma dibatasi gunung sampah itu doang. Secara teritori, Mas. Mas Adli. Government ke Mas Dana. Kalau government kenapa kita nggak minta testimoni dari LPDP, dari Direktur LPDP Pak Rionald Silaban? Ya, cerdas bisa. Itu malam kan terkait dengan pelayanan publik kan? Ya bisa masuk keuangan kan? Oke, itu bisa nanti coba. Kalaupun nggak direktur, minimal Bu siapa sih yang alumni siapa Mbak? Bu Ratna. Bu Ratna. Iya, minimal itulah ya. Ya coba nanti saya hubungi. Atau kalau teman-teman ada yang deket, boleh bantu menghubungi dari LPDP. Iya nggak tahu Mbak Mas Adli, Mbak Yun, Iin. Kayaknya beliau pasti mau deh, soalnya karyanya anak LPDP. Ini kebanyakan kita anak LPDP sih. Iya. Iya, kan? Iya. Coba aja, Ratna langsung dibalas sama dia. Iya, kirim ke saya bukunya, saya baca, kemudian testimoninya saya langsung kirim. Pasti jawabnya kayak gitu. Atau sebenarnya kalau semisal bisa tembus Bu Sri Mulyani, aduh luar biasa itu. Bisa saja, Mbak. Siapa tahu Pak Rionald merekomendasikan ke Bu Sri. Karena tulisannya ini ya sekarang ya, bicara tentang digital dan perubahan sosial dan ekonomi dan segala halnya ya. Iya, benar. Ya, kita ini notok-notoknya kata Mbak Yun, Pak Kamil. Gimana Mas Mbak Yun? Ini kata Mbak Yun, notok-notoknya Pak Kamil. Iya. Dari LPDP. Tapi aku berani mintain ke Pak Mahdum ini. Pernah ada yang kenal Pak Mahdum nggak? Iya, Pak Mahdum. Sekarang beliau itu ada di Dikti ya? Oh, ini nih. Kalau kata Iin, Pak Renat Kasari sama Pak Ridwan Kamil. Oh iya, Iin. Jadi saya sudah tanya untuk yang Pak Renat Kasali itu harus kirim email dulu. Dan itu emailnya yang rumah perubahan. Jadi kayaknya ya kita harus nunggu konfirmasinya, mungkin bisa jadi lama kayak gitu. Tapi tetap kita coba gitu. Yang Renat Kasali ya. Kalau RK aku pernah nyoba hubungi Pak RK itu agak susah. Tapi kalau ada yang punya channel monggo ya. Oke, ada tambahan. Siapa tahu Pak Rektornya Mbak Yun. Pak Rektorku bidang ilmunya aerodinamik. Rektor tah. Ya kan? Ya kan dua dosennya lagi menulis buku, Mbak. Pasti beliau mendukung. Kalau itu sih gak masalah sih. Kalau nanti memberikan nama rektor sih gampang, kayaknya bisa sih. Cuman ya, agak jauh loh. Ya tulisannya jauh, rektor universitas gitu. Iya, tahu dari topik kita sih jauh.
Emang basis Iya beliau sih. tuh apa? Basis keilmuannya. Aerodinamika. Kalau Oh. yang Tapi kan ada hubungannya sama digital nggak sih, Mbak? Ada kan ya? Mbak, beliau itu misalnya kompresor angin yang dalam membantu membuat tenaga mesin. Beliau teknik mesin ITS. Aduh, Mbak. Jauh ya Teknik banget cerita beliau. kompresor angin. Iya, kayaknya kita Iya, butuh. beliau itu teknik banget. Siapa ya yang banget itu ya Mas Yoga, sistem informasi. Oh iya, Mas Yoga itu. Ada Mbak profesornya Mas Yoga atau apa gitu ya? Mungkin kalau mau jadi biar agak keren, pakai apa profesornya Mas Yoga yang di Australia. Itu akan asik kita nama asing. Wah, Apa keren. ya itu kampusnya dulu Queensland apa itulah kan akhirnya keren tuh muncul. Nah, itu nanti bisa disampaikan ke Mas Yoga ini ya. Oke. Pasti mau loh, yang luar tuh pasti mau. Tapi kita harus nerjemahin ke bahasa Inggris dulu dong. Setidaknya 1 paper Mas Yoga. Nanti pengantarnya dari Mas Yoga. Untuk buat Papernya Mas resume. Yoga aja. Bebanin Mas Yoga nih. Atau ya Oh, tadi iya. kayaknya kalau mau nambah halaman sebentar kita di bahasa Inggris kan. Jadi bilingual. Oh iya, semakin panjang kayaknya kalau bahasa Inggris. Iya. Wah, halamannya makin banyak. Keren kalau kita ada 2 bahasa gitu ya, Mbak. Ada loh buku yang pakai 2 bahasa. Iya, kan lucu nanti kanan kiri itu. Mau gitu. Tapi kalau kita nambah halaman, nambah harga loh ya. Oh, nambah harga. Ya biasanya pasti jumlah halaman juga mempengaruhi harga sih, tapi mungkin nggak banyak sih, Mbak. Kalau yang kayak di Wikipedia tadi kan minimal 50, maksimal 300 halaman. Harganya sama, 350.000. Oh gitu. Boleh, kalau gitu bisa kalau kita pakai bahasa Inggris. PR lagi. Ini kita kok semakin melebar ini ya, pembicaraan kita. Iya, terlalu banyak kemauan. Jadi mana tadi Ibu Tiffany? Ini tolong kembalikan kami ke jalan yang benar. Ini kata Iin. Biasanya juga nggak harus testimoni beneran kan, yang kayak kita yang buat testimoni nanti atas persetujuan tokohnya lah. Itu nanti kalau beliaunya ngasih privilege ke kita buat testimoni sendiri. Oke. Untuk testimoni kita buat deadline aja ya Mbak. Mungkin nanti ada Mas Adli, Mbak Yun, Iin, ada channel lain. Kita kasih deadline sampai tanggal berapa. Soalnya kan kita juga harus diburu untuk apply ke penerbit kan. Oke, berarti testimoni kira-kira sampai tanggal berapa ya kita mau ini? Tanggal 15. Akhir bulan? Mbak, kan kita harus ke penerbit juga. Oh iya. Tadi kita udah dapat 2 kan? Oh 3 ya sama Iin ya. Ini yang fintech, yang startup fintech itu sudah kira-kira pasti beliaunya. Kita udah dapat 2. Yang udah clear 2 ya. Emang targetnya berapa, Mbak? Nggak ada target sih, Mas. Kita sedapatnya deh. Kita target deadline aja kali ya. Kira-kira sampai tanggal 15. Kira-kira kalau sampai tanggal 15 cukup nggak? Kan udah dapat 2 kan? Kayaknya 3 itu juga nggak apa-apa sih kalau semisal sampai 15 cuma dapat 3 udah cukup, Mbak. 3 minimal ya. Dapatnya aja Mbak, daripada kita ngejar banyak testimoni malah iya. nggak aman nanti.
Iya benar Tak Mbak Il. karuan-karuannya. Oke Udah ya. satu lagi dari LPDPB. Siapa Iya, lah? nanti dicoba di LPDP sampai tanggal 15 ya. Hari ini tanggal berapa sudah? 11 ya? Sekarang 12. 12, cuma 3 hari lagi lah. Iya, Hmm. itu sih. Insya Allah mau lah mereka. Apalagi yang nulisnya orang-orang LPDP juga. Iya. Tapi Bu Ratna katain tadi Bu Ratna nggak mau. Agak Kenapa? susah. Oh gitu ya? Iya. Akhirnya Pak Kamil. Mentok-mentok Pak Kamil lagi nih. Cari yang lain dulu lah. Iya, cari yang lain deh. Atau kalau punya kenalan kayak Dirjen gitu sebenarnya cukup. Atau Kenalan Kemendikbud. Dirjen. Wow, itu juga kenalan yang susah. Saya kenal sih Mas Sasnek, tapi dulu sama Sandi itu. Sekarang nggak kenal lagi. Oke, nanti coba kita cari dulu ya. Siapa tahu ada kenalan. Ada sih. Tapi di bawahnya Dirjen. Nggak apa-apa, wes ya. Siapa? Deputy. Dari Atau Kemenkumham. ESDM kayaknya dulu juga ada ESDM. Nanti coba aku hubungi beliau. Oke. Udah ya, Mbak Mas. Ada tambahan lagi nggak? Kita bahas apa? Nggak ada. Judul. Oh ya, judul ya. Ini PR kita judul. Apa ya? apa ya? Saya tadi tuh. Apa, Mas? Tadi itu di kampus sempat mikir itu juga. Terus apa? Lupa saya. Nanti kayaknya Sampai bilangnya teropong digital. Tadi munculnya teropong nanti digital. banyak di situ. Munculnya yang di teropongnya nampak bintang-bintang. Mungkin bukan kata benda, bukan kata benda. Tapi kata kerja. Meneropong apa-apa digital itu boleh, bagus. Atau nanti kita buat list masukan dari teman-teman, habis itu kita pikirkan atau kita ini deh yang paling bagus yang apa gitu ya. Meneropong kesiapan digitalisasi Indonesia. Wes. Iya benar, Pak. Iya benar-benar meneropong persiapan Indonesia di era digital. Panjang banget. Tapi bagus ya. Kajian memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi era digital. Lebih kayak judul skripsi, ntar. Aduh, usah berat-berat Mbak, udah cukup dulu nih lagi prepare untuk selanjutnya. Kalau judul itu maksimal 4 deh, Mbak. 4 kata deh. Kata Mbaknya kemarin 5 ya maksimalnya. Oh iya, 5 lah ya. 5 itu udah maksimal banget. Maksimal. Nih kata Mbak Ilmi, Mbak Ilmi judul sama subjudul nggak apa-apa. Oh ya, boleh. Jadi nanti meneropong Indonesia. Habis itu apa tadi? Meneropong apa? Bla 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 subjudulnya gitu ya. Sebuah perspektif lintas. Wes, ilmu. benar. Keren. Apa tadi dicatat loh? Iya, ini saya meneropong apa tadi? Gimana Mas Adli? Sebuah perspektif itu kan masuk subbab ya, bukan subjudul ya. Iya. Itu masuk Lintas, subjudul. Lintas kita kan dari lintas keilmuan ya. Iya. Lintas bidang apa? Lintas keilmuan. Lintas perspektif boleh, lintas apa boleh. Karena kan kita dari berbagai ini kan. Jadi bisa meneropong kesiapan digital Indonesia kan? Kenapa kok digitalnya yang siap? Sebenarnya bukan digitalnya yang siap, tapi Indonesianya yang siap atau tidak? Ya, tinggal balik berarti. Meneropong kesiapan panjang ya. Meneropong
kok kita bicara meneropong, Mbak, itu masih sifatnya melihat jauh, menatap yang jauh kan. So Iya. far, kita nih sudah mempraktekkan Iya ya. yang tepat ya. Berarti bukan meneropong, menakar. Iya. Cengkraman ya. Tadi aku mau Cengkraman pakai lebih. judul nih, menakar. Menakar, Mas. Oh, menakar bisa. Tapi mau aku pakai jadi judulku. Judul apa? Kan nggak apa-apa, nanti selanjutnya bisa diganti. Oh iya ya, boleh. Tapi ya betul. Ya nanti Menakar kesiapan. Jangan deh, Mas. Apa ya? Yang 2-3 kata tapi bisa merepresentasikan semua hal gitu loh. Tapi nanti tetap dikasih subjudul kayak yang tadi kata Mas Adli. Sebuah perspektif lintas bidang apa keilmuan atau apa gitu. Itu tetap jadi subjudulnya. Ya, yang atas ini 3 kata tapi yang umum yang bisa merepresentasikan semua hal. Apa ya? Oh, mikir ya. lagi mikir. Digital Indonesia. Jelas info. Apa ya? Kita ngomong bareng lagi, Mbak. Kacau. Apa ya? Apa ini ya? Atau nanti PR aja, tapi kita kasih deadline, masing-masing orang harus menyumbangkan 1. Tapi enggak semua sih. Minimal ada. Mbak Iin tuh Mbak ada komen. Apa tadi? Masa depan wajah generasi digital Indonesia. Gimana? Apakah itu masa depan? Nggak usah wajah gimana? Nggak usah wajah. Nggak usah apa? Wajah. Nggak usah wajah. Apa tadi saya mau bilang ya? Kita say nih. Beberapa tulisan kita tuh kayak yang aku sendiri pribadi ke depannya nanti butuh kayak gini. Di tulisannya Mas Yoga ke depannya nanti itu apa pelayanan itu kayak gini gitu kan. Iya. Terus Mas Fatur juga yang aku koreksi kemarin tulisan Mbak In ya gitu ya banyak future-nya kok. Iya, memang kita bicaranya future-nya bahkan seperti apa kan, hari harapan masing-masing itu. Saro kalau kata orang sini. Apa itu, Mas? Saro itu susah. Oh. Iya ya, masih belum kepikiran. Nanti biasanya sambil jalan, sambil tidur, sambil rebahan. Tapi apa ya? Kalau yang Mbak Iin yang kedua, masa depan generasi digital, titik 2, perspektif multidisiplin. Indonesia-nya hilang. Perspektif digital Indonesia, generasi digital Indonesia, perspektif multidisiplin. Udah langsung sudah menjawab kan? Perspektif multidisiplin. Enggak atau ada multiplikatif ya. Enggak ada. Apa gitu? Sebelum perspektif itu ada katanya nggak sih biasanya? Kayak sebuah perspektif. Nah, tuh udah ada tuh kajian multidisiplin. Kajian multidisiplin juga boleh. Masa depan generasi digital. Nggak usah pakai itu, Mbak. Nggak usah pakai masa depan misalnya. Langsung saja generasi digital Indonesia. Baru di bawahnya kajian multidisiplin. Kajian multidisiplin.
Heeh. Kajian multidisiplin gitu aja. Perspektif multidisiplin juga gitu ya. Kajian Boleh. kajian katanya tadi, kajian multidisiplin. Ini bilang lagi Mbak, ini kayaknya lebih bagus. Generasi Digital Indonesia _2 perspektif multidisiplin. Nah, ini lebih keren. Oh ya, boleh. Nanti coba kita ini ya, kita Beberapa ya. soundingin grup ya. Siapa tahu ini kita tawarkan, siapa tahu ada pandangan lain. Itu ya. Oke. Heeh. Tuh Mbak Yun tuh Iya. udah ada tamu siapa tuh, Mbak Yun? Iya. Mbak ini udah mau selesai nih. Mbak Yun? Oh iya. Iya nih apa iparnya adikku mau Mbak udah Mau recordingnya bisa dimatiin nggak apa-apa recordingnya? Oh enggak nanti mati sendiri kalau semuanya udah live. Oh oke. Jadi nggak apa-apa. Lanjutin dulu aja ya, nggak apa-apa. Oke. Dulu nggak enak lanjut ya. Assalamualaikum. Salam. Gimana nih? Itu dulu yang kita tawarkan di grup ya. Nanti kalau ada tambahan dari yang lain boleh. Oh, tapi BTW Ya. Mas, yang jadi dulu itu kayak sempet jadi sama teman-teman sosiopreneur gitu kan, nulis buku. Kayak gini juga. Lah judulnya apa? Menolak apatis gitu. Sebenarnya sangat jauh kan dengan ngomongin, bukan jauh sih. Dari pembicaraan tentang sosiopreneur gitu. Tapi kan kata-kata kayak menolak apatis itu kayak penasaran apa sih, apatis apa sih kayak gitu. Ternyata dalamnya itu tentang sosiopreneur, bagaimana solusi untuk sosial gitu loh. Sebenarnya judul juga nggak harus, tetap ada kata-kata digital, tapi maksudnya nggak harus yang apa ya, cari yang menjual gitu loh Mas. Menarik Menepis, dan menjual. gini, menepis gaptek di era digital. Menepis gaptek. Kan ini bicara gaptek kan, kita bicara teknologi yang semua orang kan sekarang guru itu 6% di Indonesia yang menguasai teknologi. Coba bayangkan. Apa gimana Mas? Menepis gagap teknologi gitu dah atau apa? Nggak usah dijelaskan, gaptek kan sekarang udah masyhur kan, kata-kata gaptek. Gaptek di era apa misalnya? Di era ini. Menepis gaptek di era new normal. Nggak usah di era new normal. Langsung apa gitu. Tadi apa kata Iya Mbak? sih. Itu butuh dipikirkan sih Mas. Tapi kalau menurut kalian ini udah bagus belum? Yang tadi masa depan generasi digital, perspektif multidisiplin. Gimana? Buntu ya? Kalau kayak Mbak Il bilang itu terlalu formal gitu ya. Jadi tidak membubuhi tanda tanya orang terhadap isi buku itu. Tapi kayak Mbak Il bilang tadi itu menarik, memang itu kemasan kan, bagaimana kita ingin menjual produk dalam bahasa komunikasi bisnis ya. Iya, jadi kayak kalau ini sebenarnya yang judul ini tuh juga bagus, aku juga suka. Tapi mungkin lebih kayak jadi bahasanya tuh bener-bener formal banget gitu loh. Apalagi kalau kita melihat buku yang bentuknya A5 kayak novel gitu kan, kita berharap judulnya bagus gitu kan. Maksudnya judulnya yang apa sih gitu, membuat orang penasaran. Saya nggak ada koleksi yang ini, di rak ini cuma ada buku-buku ilmiah semua. Teori komunikasi, public relation, strategi komunikasi, humas, ilmu komunikasi dan media, jadi nggak ada contoh. Iya, paling ada buku-buku penelitian. Tuh kan, Iin udah left, tinggal kita berdua Mas Adli. Udahlah, tunggu be dulu.
Oh, Nanti tunggu B dulu. Ini cukupkan dulu kada lowbat ya. hasil kita ini nanti aku share di grup, nanti kita diskusikan ya. Ya. Oke, itu aja kali Mas ya. Mas Adli ada yang mau disampaikan lagi nggak? Enggak, tadi tuh cuma mau nanya soal judul aja sih sama desain covernya. Oh iya, desain cover itu sebenarnya dari penerbit itu disediain, tapi kalau kita kurang sreg, itu kita bisa ngasih alternatif lain lah. Ini nggak tahu di antara kita apakah ada yang bisa desain atau punya kenalan desain. Itu sih. Intinya adalah kita siapin dulu judul. Judul itu kan menggambarkan bagaimana desainnya kan. Benar. Ketika kita sudah berpikir tentang judul, misalnya menakar cakrawala digital misalnya, kan? Kayak bahasa tadi. Ataupun masa depan digital Indonesia, kalau saya bilang generasi. Ataupun apa lagi? Misalnya yang sekarang lagi itu, kalau kayak Mbak Il bilang tadi apa tadi, menepis apatis ya, menolak apatis kayak gitu. Ataupun kita bicara tentang digital hari ini adalah gaptek misalnya, buat tanda tanya, sudah tidak zaman. Itu kan gaptek besar kita tuliskan, besar. Di bawahnya baru kita jelaskan sebuah subjudulnya sebuah kajian bla 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 multidisiplin gitu. Ya, sebuah kajian digital multidisiplin ataupun perspektif terhadap digital multidisiplin. Pertanyaan pertama tetap gaptek. Sebuah kajian digital. Sebuah kajian digital perspektif multidisiplin gitu ya. Itu bagus Mas. Tapi judul besarnya adalah gaptek terus tanda tanya besar. Itu aja gaptek. Terus kalau desain covernya kan orang masih menggambar adalah bagaimana orang kebingungan di sekeliling, yang tergambar di pikirannya adalah munculnya iGrow, AFB, kemudian jual beli, e-money, kemudian kartu tol, itu kan semua produk digital kan? Iya benar-benar. Ketika yang digambarkan itu adalah gaptek, orang kan nampak foto itu adalah orang bingung, yang tergambar di kepalanya adalah banyak hal terkait digitalisasi itu sendiri. Dan di bawahnya adalah sebuah kajian digital multi perspektif atau multidisiplin. Iya. Kalau saya sih kayak gitu, menentukan judul, kemudian baru orang bisa mengilustrasikan komposisi isi buku itu. Iya, benar-benar Mas Ali. Muncul ide akhirnya setelah diperas. Tapi nggak bisa desain, cuma bisa ide aja. Iya, benar-benar. Oke, gitu ya Mas Ali. Nanti untuk yang setelah kita dapat judul, teman-teman bisa ngasih kayak konsep cover, meskipun nggak bisa mendesain kan bisa kasih, oh nanti covernya ada gambarnya gini loh gitu. Itu bisa digambarin di kertas dulu, nanti dikasihkan ke yang desain gitu. Mungkin lebih mudah juga. Yuk. Gitu ya, Mas. Terima kasih Mas Adli sudah mau meluangkan waktunya. Nanti hasilnya aku share di grup. Oke. Terima kasih. Yuk, Selamat istirahat. Assalamualaikum. Salam.